Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, serta nikmat kesempatan. Pada hari ini kita duduk bersama, berkumpul kembali untuk belajar thalabul ilm. Salawat serta salam kita curahkan, kita sampaikan kepada manusia pilihan, insan pilihan, idola kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang Jumat yang berkah ini, sebelum saya ingin menyampaikan susunan acara, izinkan saya untuk menyapa teman-teman yang ada yang hadir ataupun via online. Bagaimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya kurang semangat nih. Saya ulangin ya. Maksudnya ketika saya bilang apa kabar, nanti teman-teman jawabnya itu alhamdulillah, masih semangat, ditutup dengan takbir. Allahu Akbar. Gimana? Siap ya? Gimana kabar-kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Aduh, ini ya kalau nggak dijawab tadi malu sekali nih, nggak apa-apa. Alhamdulillah dijawab untungnya. Baiklah, izinkan saya juga untuk menyapa guru kita semua. Di sebelah kanan saya sudah hadir Syekh Labib dan Ustaz Ridho. Kaifa haluk ya Syekh? Alhamdulillah bi khair. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Ya, kalau gitu kita langsung saja, kita singkat saja susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembuka, yang kedua kajian kitab Ikhtilaf Muftiin karya Syekh Hatim Al-Auni yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Labib Abdullah. Yang ketiga doa sekaligus penutup. Kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke inti acara, kepada Gurunda Syekh Labib Najib Abdullah dan Ustadz Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Ahsantu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. نشرع بإذن الله تعالى في هذه المجالس في هذه الرسالة التي اشتملت على أصول الاعتقاد وأحكام العبادات وجملة من السلوك، وعرفت بالرسالة الجامعة. نعم. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, mari kita berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kita ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita taufik untuk bisa beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita pemahaman sebagaimana orang-orang arif, dan mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kepahaman agama, dan mudah-mudahan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan dalam perbuatan maupun ucapan kita. Dan insya Allah hari ini kita akan mulai membahas tema baru, sebuah kitab yang menghimpun tentang pokok-pokok keyakinan, pokok-pokok akidah, dan kemudian beberapa masalah-masalah fikih, ibadah, dan juga beberapa masalah-masalah suluk atau akhlak, yang mana kitab ini dinamakan dengan Ar-Risalah Al-Jami'ah. هذه الرسالة ألفها العلامة أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى المتوفى في سنة 1144 من الهجرة. Dan buku ini Ar-Risalah Al-Jami'ah ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang beliau wafat pada tahun 1144 Hijriah. وهي رسالة مختصرة ضمنها ما يجب على المسلم أن يتعلمه. Dan buku ini menghimpun ringkasan perkara-perkara yang wajib untuk dipelajari dan diketahui oleh setiap muslim. ونعلق عليها تعليقات يسيرة إن شاء الله تعالى وقد نستعمل السبورة في أثناء الشرح. Dan insya Allah kita akan memberikan komentar atau mensyarah atau menjelaskan dengan singkat terhadap buku ini, dan insya Allah kita akan membutuhkan tulisan atau papan tulis. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة افتتح بها هذه الرسالة اقتداء بالقرآن الكريم لأن القرآن مفتتح بالبسملة. نعم. Buku ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana tentunya ini adalah bentuk aplikasi dan mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran juga dimulai dengan ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. وعملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع. Kemudian juga memulai buku dengan ucapan basmalah, dengan tulisan basmalah juga merupakan aplikasi dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan ucapan basmalah maka tentu banyak sekali kekurangan atau kurang baik. والبسملة قد تكون واجبة وذلك كالبسملة في الفاتحة في الصلاة. Begitu juga terkadang basmalah bisa jadi hukumnya wajib sebagaimana membaca basmalah dalam surat Al-Fatihah dalam salat. وقد تكون مستحبة كالتسمية عند الطعام. Atau terkadang membaca basmalah hukumnya sunnah seperti saat kita ingin makan. فالتسمية عند الطعام سنة كفاية تحصل السنة إذا سمى واحد من الآكلين. Dan membaca basmalah sebelum makan itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Jadi kalau kita makan kemudian ada salah seorang dari yang makan itu membaca bismillah, maka itu sudah cukup. وقد تكون البسملة سنة عين كما في الوضوء. Begitu juga membaca basmalah terkadang hukumnya sunnah ain sebagaimana saat kita ingin wudu. والتسمية أو البسملة قد تكون مباحة كما في نقل شيء ليس له بال كأن يأخذ الإنسان ورقة من هنا إلى هنا فعندما يأخذ يقول بسم الله. Atau terkadang membaca bismillah juga hukumnya mubah. Ya, kalau dalam pekerjaan-pekerjaan yang biasa saat kita memindahkan contohnya kertas dari satu tempat ke tempat lain, membaca bismillah pada saat itu hukumnya mubah. والبسملة قد تكون محرمة كما في أول سورة براءة. Atau terkadang membaca basmalah hukumnya haram sebagaimana kalau seseorang membaca basmalah sebelum surat Al-Bara'ah atau At-Taubah. حيث اعتمد العلامة ابن حجر أن البسملة تحرم في أولها. Ini sesuai dengan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana membaca basmalah sebelum membaca surat At-Taubah hukumnya adalah haram. وأما البسملة في أثناء سورة براءة فإنها مكروهة.
Adapun membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah hukumnya makruh. إذن هذه أحكام البسملة قد تكون واجبة وقد تكون سنة عين وقد تكون سنة كفاية قد تكون مباحة قد تكون مكروهة قد تكون حراما. Jadi ini adalah macam-macam hukum basmalah. Terkadang bisa jadi wajib, terkadang menjadi sunnah ain, terkadang bisa juga sunnah kifayah, terkadang makruh, terkadang mubah, terkadang haram. فهي 6 أحكام. Jadi ada 6 hukum. هنا المؤلف قال بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم البسملة هنا؟ Dan di sini penulis mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum membaca basmalah di sini? مستحبة عينا مستحبة عينا. نعم. Jadi membaca basmalah sebagaimana dilakukan penulis di buku ini hukumnya adalah mustahab atau sunnah ain. قال رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kemudian penulis juga mengucapkan segala puji bagi Allah pemilik semesta alam, pujian yang memenuhi nikmat-nikmatnya dan setara dengan tambahan nikmatnya. Salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, serta salam kepada mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah hukumnya fardu atau wajib bagi setiap orang Islam. هذا الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن كما قال الحافظ السيوطي. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hukumnya adalah hasan sebagaimana perkataan Imam As-Suyuti. لكن ليس فيه زيادة ومسلمة. Tetapi pada hadis ini tidak ada tambahan kalimat atau kata muslimah. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang menuntut atau meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya jalan menuju surga. ومعنى يلتمس أي يطلب. Makna dari yaltamis dalam hadis tersebut adalah menuntut. وذلك أن الإنسان إذا طلب العلم فإن العلم يقتضي العمل أن يعمل بما تعلم وإذا عمل الإنسان الأعمال الصالحة كان ذلك سببا في دخوله الجنة. Maka maksud dari mencari ilmu adalah untuk mengamalkannya. Kalau seseorang mengamalkan apa yang telah ia pelajari, maka itu adalah sebab untuknya masuk dalam surga. قال وبعد فهذه مسائل مختصرة. Kemudian penulis mengatakan wa ba'du, buku ini adalah menghimpun beberapa masalah ringkas. قال مسائل لم يقل مسائل. لماذا لم يقل مسائل؟ Ini penulisnya mengucapkan masailu, tidak masailun, tidak dengan domatain. Mengapa ini? أحسنت لأنه ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع مفاعل. نعم أحسنت. Jadi masailu tidak domatain karena ini mamnu' minas sharaf. Dalam gramatikal bahasa Arab mamnu' minas sharaf dalam bentuk muntahal jumu' dalam gramatikal bahasa Arab. قال فهذه مسائل مختصرة. المختصر هو ما قل لفظه قلت ألفاظه. Dan di sini disebutkan mukhtasarah, ringkas, artinya sedikit kata-kata atau kalimatnya hanya sedikit. قال من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا أي أنه أخذ هذه المسائل من كتب حجة الإسلام الغزالي. Dan kemudian penulis mengatakan bahwasanya masalah-masalah yang ada dalam buku ini banyak atau sebagiannya diambil dari karya-karya Hujjatul Islam Al-Ghazali. والإمام الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد الغزالي. Dan Abu Hamid Al-Ghazali namanya adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. توفي في سنة 505 من الهجرة.
Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. قال رحمه الله: من عرفها أي من عرف هذه المسائل وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا. Dan kemudian penulis mengatakan barang siapa yang mempelajari masalah-masalah yang ada dalam buku ini kemudian mengamalkannya, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya untuk menjadi ahli ilmu secara lahir dan secara batin. فإذا أردت أن تكون من أهل العلم فعليك أن تتعلم هذه المسائل. Maka kalau kalian ingin menjadi ahli ilmu, hendaknya kalian mempelajari apa yang berada dalam kitab ini. قال وبالله التوفيق. Dan kemudian penulis mengatakan hanya milik Allah taufik. ثم قال رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه أركان الإسلام 5. Kemudian penulis mengatakan rukun-rukun Islam ada 5. وهذا دل عليه حديث ابن عمر وحديث جبريل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis Jibril saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyakan tentang iman, Islam, dan ihsan. قال أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع الإخلاص والتصديق. Kemudian penulis mengatakan bahwasanya rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat, bersaksi bahwa tiada sembahan selain Allah, dan kemudian Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan kemudian menunaikan haji ke Ka'bah atau Baitullah bagi yang mampu melaksanakannya dengan disertai keikhlasan dan pembenaran terhadap semua ini. فلا بد من هذين الأمرين الإخلاص والتصديق، ولذلك قال فمن لم يكن مخلصا أي بقلبه فهو منافق. Jadi meyakini atau rukun Islam ini harus disertai dengan pembenaran dan juga keikhlasan dalam mengamalkannya dan meyakininya. Karena kemudian penulis di sini mengatakan barang siapa yang tidak ikhlas untuk menjalankan rukun-rukun Islam maka dia adalah orang munafik. فالمنافق يظهر الإسلام لكنه يبطن الكفر. Karena orang munafik adalah orang yang menampakkan keislamannya tetapi menyembunyikan kekufurannya. ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر. Dan kemudian penulis mengatakan dan barang siapa yang tidak membenarkan dalam hatinya rukun-rukun ini maka dia adalah orang kafir. ثم قال رحمه الله تعالى وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود. Dan kemudian penulis mengatakan bahwasanya hakikat iman adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha ada. ولا ينكر وجود الله عز وجل إلا الملاحدة وهم كفار. Dan tidak ada orang yang meyakini atau berkeyakinan bahwasanya Allah itu tidak ada kecuali dia adalah seorang ateis dan kafir. فمن أنكر وجود الله عز وجل فهو كافر. Barang siapa yang tidak meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala maka dia kafir. قال وأنه تعالى واحد لا شريك له ولا مثل له ولا شبه له. Dan kemudian penulis mengatakan dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tiada sekutu, tiada semisal dan tiada serupa dengannya. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah Ta'ala berfirman, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم أي المرض وجميع الكون وما فيه. Dan kemudian penulis mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit, bumi, kematian dan kehidupan. Allah juga yang menciptakan perbuatan taat, maksiat, sehat, sakit serta seluruh semesta juga seisinya. قال وخلق الخلق وأعمالهم. Kemudian penulis juga mengatakan dan Allah lah yang menciptakan makhluknya dan juga segala perbuatannya.
فأعمال العباد من خير وشر خلقها الله سبحانه وتعالى. Maka perbuatan seorang makhluk baik yang baik ataupun yang buruk, maka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. وفي القرآن الكريم والله خلقكم وما تعملون. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, Allah lah yang menciptakan kalian dan semua perbuatan kalian. وقدر أرزاقهم وآجالهم. Dan kemudian Allah lah yang telah menentukan rizki kalian dan juga ajal kalian. ولذلك كل إنسان كتب وهو في بطن أمه كتب رزقه كتب عمله كتب أجله وكتب هل يكون سعيد أو شقي. Maka dari itu dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya sejak kita dalam perut ibu kita, maka seorang manusia sudah ditentukan rizkinya, kadar rizkinya, perbuatannya, kemudian ditentukan ajalnya, dan ditentukan apakah dia nanti akan menjadi orang yang bahagia atau orang yang beruntung, atau dia akan menjadi orang yang buruk. Qala la tazidu wa la tanqus. Dan kemudian penulis juga berkata bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rizki dan ajal, maka tidak akan meleset, tidak bertambah, tidak berkurang dari ketentuan Allah. Qala wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Tak ada yang terjadi kecuali dengan ketetapan dan ketentuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa ma syaa Allah azza wa jalla kana wa ma lam yasha lam yakun. Maka apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan terjadi. Apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup, Maha mengetahui, Maha berkehendak, Maha kuasa, Maha berfirman, Maha mendengar dan Maha melihat. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah juga mengetahui segala yang dirahasiakan dan disembunyikan. Khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan Allah Subhanahu wa taala pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Esa lagi Maha menundukkan. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abdahu wa rasulahu ila jami'il khalq. Dan kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh makhluk, lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Dan pengutusan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh makhluk untuk memberikan petunjuk bagi mereka dan untuk sebagai penyempurna kehidupan dan tempat kembali mereka. Wa ayyadahu bil mu'jizati adh-dhahirah. Dan Allah telah menguatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai mukjizat yang nyata. Wa a'zamu hadhihi al-mu'jizat al-Qur'anul Karim wa hiya mu'jizatun baqiyatun ila qiyamis sa'ah. Dan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yaitu mukjizat yang abadi dan kekal sampai hari kiamat. Qala wa annahu alaihi salatu wassalam sadiqun fi jami'i ma akhbara bihi 'anillahi ta'ala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur dan benar atas segala kabar yang disampaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Minas sirati wal mizani wal haud. Termasuk di dalamnya kabar dari Rasulullah tentang sirat, tentang mizan atau timbangan, tentang haud atau telaga nanti di hari kiamat dan lain-lainnya. Fas-siratu huwa alladhi yakunu ala matni jahannam yamurru an-nasu fihi bihasabi a'malihim. Maka sirat adalah apa atau jembatan yang berada di atas neraka yang nanti akan kita lewati saat kita ingin menuju ke surga. Wal mizanu tuzanu fihi a'malul ibadi yaumal qiyamah. Adapun mizan adalah timbangan yang mana nanti segala amal perbuatan kita akan ditimbang di hari kiamat. Wal haudhu huwa ma yashrabu minhu atba'u nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Adapun haud adalah telaga yang nanti insyaallah kita akan minum air darinya di hari kiamat nanti dari pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Launuhu abyadu minal laban wa ta'muhu ahla minal asal wa aniyatuhu ka'adadi nujumis sama'. Yang mana telaga ini
warna airnya itu lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan gelas-gelasnya sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. هذه الثلاثة الأشياء الحوض والميزان والصراط ترتيبها هكذا: أولا الحوض ثم الميزان ثم الصراط. Dan tiga hal ini, al-haud, mizan dan sirat, telaga, kemudian timbangan, dan juga jembatan atau as-sirat, tertibnya atau urutannya seperti ini. Jadi nanti kita akan ke haud terlebih dahulu, ke telaga terlebih dahulu, baru kemudian akan ditimbang amalan kita, baru kemudian kita akan melewati jembatan atau as-sirat. فالمؤلف هنا لم يذكرها مرتبة. Dan penulis dalam kitab ini tidak menyebutkannya secara berurutan. قال وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ. Dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga benar perkataannya tentang segala hal yang berkaitan dengan akhirat dan barzakh. والبرزخ ما يكون من بعد موت الإنسان إلى قيام الساعة. Dan barzakh adalah masa di mana seseorang setelah kematian sampai nanti hari kiamat. ومن سؤال الملكين أي في القبر وهما منكر ونكير. Dan juga di antara kabar yang benar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang berkaitan dengan pertanyaan dua malaikat kubur, yaitu Munkar dan Nakir. ومن عذاب القبر ونعيمه. Begitu juga di antara kabar yang benar dari Rasulullah adalah tentang azab kubur dan juga kenikmatan di dalam kubur. قال وأن القرآن وجميع الكتب المنزلة حق. Dan kemudian penulis mengatakan sesungguhnya Al-Quran dan seluruh kitab-kitab Allah yang telah diturunkan adalah hak atau benar. ونؤمن بأسمائها المذكورة في القرآن وهي التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى والزبور الذي أنزل على داود. Dan tentunya kita mengimani kitab-kitab ini dan nama-namanya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kemudian Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. قال والملائكة حق والجنة حق والنار حق. Dan sesungguhnya malaikat adalah hak atau benar, dan juga jannah juga hak atau ada atau benar, dan neraka juga benar atau ada. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة موجودة الآن وأن النار موجودة الآن لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في الجنة أعدت للمتقين وقال في النار أعدت للكافرين. Dan ahlu sunnah meyakini bahwasanya surga itu sudah ada sekarang, begitu juga neraka sudah ada sekarang, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang surga, uiddat lil muttaqin, bahwasanya telah disiapkan, artinya sudah ada hari ini, saat ini, dan dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sementara Allah juga berfirman tentang neraka, uiddat lil kafirin, bahwasanya neraka ini sudah ada dan sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Qala wa jami'a ay wa anna jami'a ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya apa yang datang atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak atau benar. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala faslun furudul wudu'i sittah. Kemudian penulis mengatakan pasal fardu atau rukun wudu ada 6 perkara. Al-fardu huwa al-wajib. Fardu, yang dimaksud fardu adalah apa yang wajib. Wal muradu bihi huna ma la yasihhu al-wudu'u illa bihi. Dan maksudnya adalah apa yang harus dilakukan atau tidak sah wudu kecuali dengan hal-hal ini. Wal wudu'u ahadu maqasid at-taharati al-arba'ah. Dan wudu adalah salah satu bentuk dari taharah atau bersuci dalam agama kita. Wahia al-wudu'u wal ghuslu wat tayammumu wa izalatun najasah. Ada 4 macam cara bersuci dalam agama kita. Yang pertama adalah wudu, kemudian al-ghuslu atau mandi besar, dan kemudian tayamum, dan kemudian izalatun najasah. membersihkan najis.
فهذه الأربعة تسمى مقاصد الطهارة. Maka 4 hal ini disebut dengan maqasidut taharah atau macam-macam cara bersuci. والله سبحانه وتعالى أوجب علينا الوضوء إذا أردنا الصلاة وكنا محدثين. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berwudu sebelum kita salat apabila kita dalam keadaan berhadas. هذا الوضوء حتى يصح لا بد من فروض 6. Dan wudu, agar sah wudu, maka harus ada 6 perkara. Harus kita melakukan 6 perkara. الأول النية. Yang pertama adalah niat. ومحل النية القلب. Tempat niat adalah di dalam hati. وينوي المتوضئ رفع الحدث. Dan orang yang berwudu berniat untuk mengangkat hadas. أو ينوي الطهارة للصلاة. Atau dia berniat bersuci untuk salat. أو ينوي فرض الوضوء. Atau dia berniat wudu fardul wudu. أو ينوي الوضوء فقط. Atau dia boleh berniat wudu saja. كل هذه النيات صحيحة. Maka niat-niat yang seperti yang tadi kita sebutkan ini benar. وهذه النية تكون عند أول الوضوء. Dan niat tempatnya adalah saat pertama kali atau gerakan pertama kali wudu. متى أول الوضوء؟ Kapan gerakan pertama kali wudu kapan? عند غسل الوجه. Saat membasuh muka. طيب لو نوى عند غسل اليدين، صح في البداية يستحب أن يغسل الكفين. لو نوى عند غسل الكفين هل هذه النية تكفي أو لا تكفي؟ Kalau seseorang niat saat dia mencuci kedua telapak tangan, apakah niat tersebut sah atau benar atau tidak? هذه النية لا تكفي. Maka tidak cukup, tidak bisa, tidak sah. فالنية التي تكون عند غسل الكفين نية مستحبة. Maka niat yang dibaca saat mencuci kedua telapak tangan adalah niat sunnah atau niat untuk gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan sunnah sebelum mencuci, mengusap wajah atau membasuh wajah. وأما النية الواجبة فتكون عند غسل الوجه. Adapun niat yang wajib adalah niat saat kita membasuh wajah. إذن أول فرض من فروض الوضوء النية عند غسل الوجه. Jadi rukun wudu yang pertama adalah niat saat membasuh wajah. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه. Kemudian rukun wudu yang kedua adalah membasuh wajah. وحد الوجه من منابت شعر الرأس عادة إلى أسفل الذقن. Dan cakupan wajah yang wajib untuk dibasuh saat wudu adalah tempat mulainya tumbuh rambut biasanya dari sini sampai di belakang tulang rahang. ومن الأذن إلى الأذن. Dan dari kuping sampai kuping sebelahnya. ولذلك قال لكم هنا وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين والذقن طولا. Maka dari itu penulis dalam kitab ini mengatakan bahwasanya batasan wajah yang wajib dibasuh saat membasuh wajah dalam wudu adalah panjang atau ke bawah atau panjang begini dari batasan atau dari tempat mulainya tumbuh rambut kemudian sampai belakang tulang rahang. وعرضا من الأذن إلى الأذن. Dan adapun melebarnya dari telinga yang kiri sampai telinga kanan. وإذا وجد على الوجه شعر مثل شعر الحاجب وشعر الأهداب شعر الشارب شعر العنفقة يجب غسله. Maka kalau di wajah kita ada rambut seperti alis, ya, seperti bulu mata atau ada kumis atau ada jenggot yang di sini di bawah bibir, maka ini semuanya wajib untuk dibasuh atau terkena air. يجب أن يغسل ظاهرا وباطنا. Wajib dibasuh lahirnya, zahirnya atau dalamnya atau batinnya. إلا لحية الرجل الكثيفة فتغسل ظاهرا فقط. Adapun jenggot yang sangat tebal bagi laki-laki, maka
kalau dia sangat tebal, maka yang wajib dibasuh hanya zahirnya saja, hanya luarnya saja. ولا يجب إدخال الماء إلى باطنها. Tidak wajib memasukkan air ke dalamnya. هذا إذا كانت اللحية كثيفة، أما إذا كانت خفيفة فيجب أن يغسل ظاهرها وباطنها. Ini kalau jenggotnya sangat tebal, tetapi kalau jenggotnya tipis, sedikit, maka wajib memasukkan air, membasuh air sampai ke dalamnya. ومثل اللحية العارض، هذا الذي هنا، هذا يسمى عارض وهذا يسمى لحية. هنا عارض وهنا لحية، فهذا بالنسبة للرجل إذا كان كثيرا يغسل الظاهر فقط، وإذا كان خفيفا يغسل الظاهر والباطن. Begitu juga hukumnya sama seperti jenggot tadi, jambang. Ya, jambang dalam bahasa Arab disebut dengan arid. Kalau ini jenggot lihyah, tapi kalau jambang arid. Arid juga sama, jambang juga sama hukumnya bagi laki-laki. Kalau dia tebal, maka yang wajib dibasuh hanya luarnya saja. Tetapi kalau dia tipis, maka wajib dimasukkan airnya sampai ke dalamnya. كيف تعرف أن هذه اللحية كثيفة أو خفيفة؟ نقول إذا كانت البشرة الجلد يرى من خلالها فهذه خفيفة، إذا كان لا يرى فهذه كثيفة. Tetapi apa standar kita mengetahui, kita katakan jenggot atau jambang itu tebal atau tipis? Maka standarnya adalah kalau kulit yang berada di belakang jenggot atau di belakang jambang ini masih bisa terlihat, maka itu artinya jenggot dan jambangnya tipis. Tetapi kalau kulit yang berada di belakang jenggot dan jambang itu tidak terlihat, maka itu artinya tebal. الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين. Kemudian rukun yang ketiga, rukun wudhu yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku-siku. ومعنى إلى المرفقين أي مع المرفقين. Dan maksud dari perkataan ilal mirfaqain adalah jadi siku-sikunya juga bersama siku-siku dibasuh. فهذا هو المرفق يجب أن يغسل في الوضوء. Nah, ini adalah siku yang wajib untuk dibasuh dalam wudhu. ويجب إزالة ما على اليد مما يمنع وصول الماء إلى الجلد. Kemudian wajib untuk kita bersihkan segala sesuatu yang berada di atas kulit tangan kita apabila sesuatu tersebut menghalangi dari terkenanya air ke kulit tangan. وإزالة الوسخ الذي تحت الأظفار. Begitu juga wajib membersihkan kotoran yang ada di bawah kuku. وإزالة الصبغة التي تصنعها النساء هنا. Begitu juga wajib membersihkan atau mengelupas kutek yang biasanya dipakai oleh perempuan kalau memang menghalangi air untuk bisa mengenai kuku. لأنها تمنع وصول الماء إلى هذه الأجزاء. Itu kalau kuteknya menghalangi terkenanya air ke kuku yang wajib untuk dibasuh dalam wudhu. الرابع من فروض الوضوء مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده. Kemudian rukun yang keempat dari wudhu adalah mengusap sebagian kulit kepala atau mengusap sebagian dari rambut yang berada di areal kepala. فإذا كان ليس عنده شعر يمسح شيئا من البشرة أي من الجلد. Jadi kalau orang tidak punya rambut, maka dia mengusap sebagian dari kulit kepalanya. وإذا كان عنده شعر يكفي أن يمسح بعض شعرة فقط من الرأس. Kalau dia punya rambut, maka yang wajib adalah dia mengusap sebagian dari salah satu rambutnya. فلو فعل هكذا فقط يكفي. Kalau seseorang berwudu mengusap kepala begini saja, itu sudah cukup. المهم أن يكون الشعرة في حد الرأس ليست خارجة عن حد الرأس. Yang terpenting rambutnya itu yang diusap adalah rambut yang berada di areal kepala, bukan yang di luar areal kepala. فلو كان عنده شعر طويل مثلا إلى هنا يمسح هذا الذي هنا، يعني ينزل هكذا يمسح هنا، هذا لا يكفي. Kalau misalnya rambutnya panjang, rambutnya sampai sini, kemudian yang dibasuh, yang diusap adalah rambutnya yang di sini, itu tidak sah. والأفضل أنه يمسح جميع رأسه. Dan yang afdol, yang lebih utama
dia mengusap seluruh kepalanya. بل مذهب مالك الإمام مالك والإمام أحمد أن مسح جميع الرأس واجب. Bahkan dalam mazhab Imam Malik atau dalam mazhab Imam Ahmad, mengusap seluruh kepala hukumnya adalah wajib. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح جميع رأسه. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan mengusap seluruh kepalanya. يبدأ بمقدم يديه يضع يديه على مقدم رأسه ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dalam berwudu dimulai mengusap seluruh kepalanya, dimulai dengan dari depan, menaruh kepalanya dari depan seperti ini, kemudian ditarik ke belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Al-khamisu min furudil wudu ghaslu rijlaini ma'al ka'bain. Kemudian rukun wudu yang kelima adalah membasuh kedua kaki bersama atau dengan kedua mata kaki. As-sadisu at-tartibu ala hadhihi al-kayfiyah. Kemudian rukun yang keenam adalah tertib atau berurutan sesuai dengan apa yang tadi telah kita sebutkan tata caranya. Faman lam yurattib al-wudu fa inna wudu'ahu la yasih. Maka orang yang tidak berurutan gerakan wudunya, maka wudunya tidak sah. Lakin ahyanan yasqutu at-tartib. Tetapi terkadang يسقط الترتيب يعني لا يجب الترتيب. Tetapi terkadang boleh saja, bisa jadi dalam beberapa keadaan tertib tidak wajib dalam wudu. من ذلك لو كان الإنسان عليه حدث أكبر كجنابة فإنه يغتسل من الجنابة ويسقط عنه الترتيب. Contohnya adalah misalnya seseorang junub, dia berhadas besar, kemudian dia mandi, maka mandi ini dengan mandi sudah dia terbebas juga, tidak perlu dia, kalau dia tidak mau berwudu maka itu sudah cukup, bisa. Artinya pada saat itu tidak ada tertib dalam berwudu. فإذا اغتسل بارك الله فيكم من الجنابة يمكن مباشرة أن يصلي بلا وضوء. Jadi kalau orang junub berhadas besar kemudian dia mandi, dia mau sholat tanpa berwudu boleh. لكن هذا إذا كان عليه غسل من حدث أكبر. Ini tadi keadaan tadi adalah keadaan kalau seseorang mandinya mandi besar, mandi wajib. أما إذا كان يغتسل للجمعة مثلا لا بد أن يتوضأ. Tetapi kalau mandinya mandi sunnah Jumat, maka dia tetap harus berwudu juga sebelum sholat. قال رحمه الله تعالى وإن كان عليه جنابة من مجامعة أو خروج مني بنوم أو غيره لزمه غسل جميع بدنه مع نية رفع الجنابة. Kemudian penulis berkata, bagi siapa yang terkena junub maupun junubnya karena berjima atau berhubungan suami istri, atau karena keluar mani maupun dalam keadaan tidur keluar mandinya, ataupun karena sebab yang lainnya, maka diwajibkan baginya mandi atau mengguyur atau mengenakan air ke seluruh badannya dengan niat mengangkat junub atau mengangkat hadas besar. انتبهوا معي نحن قلنا إن مقاصد الطهارة كم؟ Tadi kita mengatakan bahwasanya macam-macam bersuci ada berapa? 4. ما هي؟ Ada 4 apa saja? الوضوء والغسل تيمم إزالة النجاسة. أحسنتم. أخذنا الأول وهو الوضوء. الآن سندرس الثاني وهو الغسل. نعم تفضل. Jadi tadi kita sudah membicarakan tentang wudu, maka sekarang kita akan membicarakan yang kedua, yaitu tentang mandi besar. الغسل له أسباب. هذه تسمى أسباب الغسل. Ada beberapa sebab, atau seseorang diwajibkan mandi itu ada beberapa sebab. الغسل تنقسم إلى قسمين إما أسباب مشتركة بين الرجال والنساء بين الرجل والمرأة. هذا القسم الأول. نعم. Sebab mandi wajib itu ada 2 macam. Sebab yang pertama sebab-sebab yang sebab-sebab yang berlaku pada laki-laki maupun perempuan. والقسم الثاني أسباب تختص بالنساء.
Adapun sebab yang kedua adalah sebab yang khusus untuk wanita. فالأسباب المشتركة ثلاثة هي واحد خروج المني. Sebab yang berlaku bagi laki-laki dan wanita ada 3. Yang pertama adalah keluarnya mani. الثاني الجماع. Yang kedua adalah jima, berhubungan suami istri. والثالث الموت. Kemudian yang ketiga adalah mati atau wafat. هذه أسباب مشتركة بين الرجال والنساء. 3 hal tersebut adalah sebab-sebab yang berkaitan atau berkenaan atau berlaku pada laki-laki dan wanita. والأسباب الخاصة بالنساء ثلاثة الحيض والنفاس والولادة. Adapun sebab-sebab yang hanya berlaku bagi wanita saja ada 3 juga, yaitu haid, keluar darah nifas, dan juga melahirkan. فإذا خرج المني من الإنسان وجب عليه الغسل. Kalau seseorang keluar air mani, maka wajib baginya mandi. والمني يعرف بأنه يخرج بشهوة قوية وأنه ثخين وأنه يخرج متدفقا. Dan mani itu, air mani bisa diketahui dengan 3 sifat. Yang pertama, dia keluar dengan syahwat yang sangat kuat, atau dia lengket, dan kemudian dia keluar dengan tadafuk, dengan وله رائحة مثل رائحة بياض البيض. dan kemudian biasanya mani itu baunya seperti putih telur. والثاني الذي يوجب الغسل الجماع. Sebab yang kedua, sebab mandi yang kedua adalah jima. والثالث الذي يوجب الغسل الموت إلا في الشهيد. Dan kemudian sebab mandi yang ketiga adalah kematian, kecuali orang yang mati syahid dalam peperangan melawan orang kafir. المؤلف هنا يختصر الكلام فذكر خروج المني وذكر الجماع فقط ولم يذكر بقية الأسباب. Dan penulis dalam kitab ini meringkas, hanya menyebutkan 2 sebab mandi, yaitu keluarnya mani dan jima. يمكن عندما تدرسون متنا أكبر من هذا مثل متن أبي الشجاع تدرسون الأسباب الستة. Tetapi kalau kita mempelajari buku yang levelnya agak lebih tinggi lagi, contohnya seperti matan Abi Suja, mungkin kita akan mempelajari 6 sebab ini. قال هنا رحمه الله تعالى وإن كان عليه جنابة. نعم. Dan penulis di sini tadi mengatakan, dan apabila seseorang terkena junub atau dalam keadaan junub, من مجامعة هذا السبب الأول, maupun itu karena jima, dan ini adalah sebab yang pertama, أو خروج مني سواء خرج المني بنوم أو بغير نوم, dan kemudian atau junub karena keluarnya mani maupun dalam keadaan tidur keluarnya, ataupun karena sebab yang lainnya, فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه بالنية. maka pada saat itu wajib baginya mandi dan mengguyur air ke seluruh badannya dengan niat mengangkat hadas besar. ما هي هذه النية؟ هي نية رفع الجنابة. Maka niatnya adalah niat mengangkat hadas besar, أو نية الغسل الواجب. atau niat mandi wajib. هذا هو الغسل الذي يجب على المسلم. Ini adalah mandi yang wajib bagi seorang muslim. أن يغسل جميع بدنه مع النية. Mengguyur atau meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan disertai niat. أما الغسل المستحب فهو أن يغسل فرجه. نعم. Adapun yang mandi-mandi yang sunnah, contohnya dia membersihkan kemaluannya, أن يغسل فرجه ثم يتوضأ وضوء الصلاة. kemudian dia wudu untuk sholat, ثم يصب أو يفيض الماء على رأسه 3 مرات. dan kemudian mengguyurkan air 3 kali ke kepalanya, ثم يغسل شقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. dan kemudian dia mengguyur terlebih dahulu dari sebelah kanan baru sebelah kiri. هذه صفة الغسل المستحب. Ini adalah sifat atau tata cara berwudu yang dianjurkan.
قال رحمه الله تعالى وينقض الوضوء أشياء. نعم. Dan kemudian penulis mengatakan ada beberapa hal atau perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu. نواقض الوضوء 4 أشياء. Pembatal wudu itu ada 4 perkara. أولها الخارج من أحد السبيلين. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu kemaluan. فكل ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح فإنه ينقض الوضوء. Maka seluruh atau semua segala yang keluar dari kemaluan, maupun itu kotoran ataupun itu angin, maka itu membatalkan wudu. حتى لو كان الخارج من السبيلين شيء نادر كالدم فإنه ينقض الوضوء. Sekalipun yang keluar dari kemaluan itu sesuatu yang jarang keluar, contohnya misalnya keluar darah dari kemaluan, maka itu juga membatalkan wudu. ولذلك قال هنا الخارج من أحد السبيلين القبل أو الدبر. Maka di sini penulis mengatakan setiap yang keluar dari salah satu kemaluan, maupun itu kemaluan depan atau kemaluan belakang. على ما كان أي على أي صفة كان. Ala makana, atau bagaimanapun yang keluar itu, apapun itu yang keluar, maka itu membatalkan wudu. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat seorang hamba yang berhadas sampai dia berwudu. الثاني مما ينقض الوضوء زوال العقل بنوم أو غيره. Kemudian hal yang kedua yang dapat membatalkan wudu adalah hilangnya akal dengan tidur ataupun dengan yang lainnya. فإذا زال العقل بنوم أو بجنون أو بإغماء أو بسكر فإن الوضوء ينتقض. Maka kalau seseorang hilang akalnya karena dia tidur, atau karena dia gila, atau karena dia pingsan, atau karena dia mabuk, maka itu membatalkan wudu. إلا إذا نام وهو قاعد ممكنا مقعدته من محل جلوسه. Kecuali kalau seseorang tidur dalam keadaan duduk dan pada saat itu duburnya itu menempel dengan tempat duduknya, pada saat itu tidak batal wudunya. فإذا نام وهو قاعد مثل ما حالتي الآن أو مثل ما أنتم تقعدون الآن ونام على هذه الصفة فإن وضوءه لا ينتقض. Maka kalau orang tidur dengan posisi syekh duduk atau seperti kalian duduk, maka itu tidur dengan keadaan seperti itu tidak membatalkan wudu. ومعنى ممكن قال هنا إلا نوم ممكن أي لا يوجد الفراغ، لا يوجد التباعد بين مقعدته ومكان جلوسه. Dan maksud dari memakan maq'adatahu dalam kitab ini yaitu kalau orang tidak ada jeda atau tidak ada rongga antara duburnya dengan tempat duduknya, maka pada saat itu kalau dia duburnya itu menempel, tidak ada jarak dengan tempat duduknya, maka itu tidur yang seperti itu tidak membatalkan wudu. والناقض الثالث من نواقض الوضوء مس الفرج. Kemudian pembatal wudu yang kedua adalah menyentuh kemaluan. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس فرجه فليتوضأ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka dia wajib berwudu. والفرج يشمل القبل والدبر. Dan yang maksud dengan kemaluan di sini adalah kemaluan depan maupun kemaluan belakang. سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره كالأم إذا نظفت لصغيرها وكانت متوضئة فمست فرج صغيرها فإن وضوءها ينتقض. Dan memegang kemaluan, menyentuh kemaluan yang membatalkan wudu itu mencakup menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain. Contohnya misalnya seorang ibu, dia membersihkan kemaluan anaknya, maka pada saat itu kalau seorang ibu setelah wudu kemudian menyentuh kemaluan, membersihkan kemaluan anaknya, maka batal wudunya. وإنما يحصل النقض إذا كان المس ببطن الكف وبطون الأصابع بهذا. Jadi menyentuh kemaluan yang membatalkan itu kalau menyentuhnya dengan telapak tangan ini. Nah,
أما لو حصل المس بظهر الكف بهذا فإن الوضوء لا ينتقض. Tetapi kalau menyentuh kemaluannya dengan punggung telapak tangan, maka ini tidak membatalkan wudu. ويستوي في ذلك الصغير والكبير والحي والميت. Ini mencakup berlaku maupun yang dipegang itu kemaluan anak kecil, kemaluannya anak besar, orang dewasa, atau kemaluan orang mati sekalipun. قال هنا المؤلف كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو ميتا. Di sini penulis mengatakan bahwasanya kemaluan yang batal kalau disentuh itu batal adalah maupun kemaluan itu kemaluan orang dewasa atau kemaluan anak kecil atau kemaluan anaknya. الناقض الرابع بارك الله فيكم التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل. Kemudian perkara selanjutnya yang membatalkan wudu adalah persentuhan kulit laki-laki dan wanita dewasa yang bukan mahram tanpa ada pembatas atau penghalang. فلو لمس رجل امرأة أجنبية يعني ليست من محارمه ينتقض وضوء الرجل ووضوء المرأة. Jadi kalau ada seseorang laki-laki menyentuh kulit perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada penghalang, maka batal wudunya laki-laki tersebut dan juga perempuan tersebut. بشرط أن تكون هذه المرأة كبيرة، فلو كانت صغيرة لا تشتهى عمرها 2 3 سنوات فإن لمسها لا ينقض الوضوء. Dengan syarat wanitanya adalah wanita dewasa. Kalau wanitanya masih kecil yang mana belum bisa disyahwati, kira-kira usia 2 tahun 3 tahun, kalau disentuh oleh laki-laki maka tidak batal wudunya. وبشرط أن يكون هذا اللمس بلا حائل، أما لو كان اللمس من فوق حائل فإن الوضوء لا ينتقض. Dan disyaratkan juga persentuhan kulit laki-laki wanita yang bukan mahram batal wudunya adalah kalau tanpa penghalang. Kalau ada penghalangnya dengan baju misalnya maka tidak batal. وبشرط أن يكون هذا اللمس للبشرة أي للجلد، فلو كان اللمس للشعر مثلا أو كان اللمس للسن أو كان اللمس للظفر فإن الوضوء لا ينتقض. Dan juga disyaratkan pada perkara ini kalau persentuhannya kulit dengan kulit. Kalau menyentuh rambut, menyentuh gigi atau menyentuh kuku maka tidak batal wudunya. ولا بد وهذا الشرط الرابع أن يكون اللمس لامرأة أجنبية. Dan tentunya disyaratkan juga pada perkara ini kalau menyentuhnya adalah kulit wanita yang bukan mahramnya. فأما لمس المحرم فإنه لا ينقض الوضوء. Adapun persentuhan kulit laki-laki dan wanita yang mahram maka tidak membatalkan wudu. والمحارم هن من يحرم نكاحهن بنسب أو رضاع أو مصاهرة. Dan kemudian perempuan mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi maupun karena sebab nasab atau karena sebab pernikahan atau sebab persusuan. نقول من حرم نكاحها تأبيدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ومجموعهن 18. Ada 18 orang yang masuk dalam mahram abadi karena sebab nasab atau persusuan atau pernikahan. بالنسب 7 هن الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. Dan mahram dari sisi pernasaban yaitu ada 7. Yang pertama adalah ibu, kemudian anak perempuan, anak wanita, kemudian saudara kandung wanita, kemudian bibi maupun dari pihak ayah atau maupun pihak ibu, kemudian anak dari saudara kandung laki kita atau kita sebut dengan keponakan maupun dari saudara kandung laki-laki atau saudara kandung perempuan. ومن الرضاع أيضا 7 الأم من الرضاع
البنت من الرضاع، الأخت من الرضاع، العمة من الرضاع، الخالة من الرضاع، بنت الأخ من الرضاع، وبنت الأخت من الرضاع. Kemudian juga mahram dari sisi persusuan ada 7 juga, seperti yang sebelumnya, yang mana dengan persusuan, ibu persusuan, saudara kandung perempuan dari persusuan, anak dari persusuan, kemudian bibi maupun dari pihak ayah atau pihak ibu persusuan, dan juga keponakan persusuan. وبالمصاهرة 4 نساء هن أم الزوجة، أم زوجتك، وبنت الزوجة، أي أن زوجتك عندها بنت من زوج آخر، بنت الزوجة، وزوجة الأب، أي أن والدك متزوج بامرأتين، بأمك وزوجة أخرى، زوجة أبيك الأخرى، تمام، وزوجة الابن، وزوجة الابن. هؤلاء 4 يحرمن بالمصاهرة. نعم. Adapun mahram dari sisi pernikahan atau sebab pernikahan maka ada 4. Yang pertama adalah ibu mertua kita, kemudian anak tiri, anak perempuan tiri yang dari istri kita, kemudian ibu tiri, dan kemudian istri dari anak laki-laki kita. هؤلاء لمسهن لا ينقض الوضوء. Maka semua yang kita sebutkan di sini tidak batal wudhu kita kalau kita menyentuh kulit mereka. أسألكم سؤال، لمس أخت الزوجة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ Kalau kita menyentuh saudara perempuan istri kita, maka batal wudhu kita atau tidak? Batal wudhu. لمس بنت العم ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ لا ينقض. بنت العم. Kalau kita menyentuh anak bibi kita atau sepupu kita, batal atau tidak? ينقض الوضوء. أحسنتم، ممتاز. لمس أختي الجدة، أخت جدتك. Kalau kita menyentuh kulitnya saudara perempuan nenek kita, batal atau tidak? ينقض أو لا ينقض؟ أخت الجدة، لماذا؟ ماذا؟ يساوي مع العمة. يساوي مع الخالة، مع الخالة، يساوي مع الخالة. أحسنتم، ممتاز، أحسنتم. إذن هؤلاء لمسهن لا ينقض الوضوء. Jadi orang-orang yang kita sebutkan ini tadi, kalau kita sentuh kulit mereka tidak batal wudhu kita. احفظوا هذا جيدا. Hafalkanlah dengan baik ini. هذا مذهب الشافعية. بعض الفقهاء وهو مذهب المالكية والحنابلة يقولون إن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا كان بشهوة، بلذة. Ini adalah mazhab Syafi'i, yaitu menyentuh kulit wanita secara mutlak membatalkan wudhu. Adapun mazhabnya Imam Malik atau mazhabnya Imam Ahmad, maka menyentuh kulit wanita yang bukan mahram itu membatalkan kalau menyentuhnya dengan syahwat. وإذا كان اللمس بغير لذة فإنه لا ينقض الوضوء. Dalam mazhab mereka kalau menyentuhnya tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudhu. ولعلكم درستم هذا القول من قبل ولذلك ذكرته لكم. Maka tadi disebutkan oleh Syekh, mungkin antum pernah mempelajari pendapat-pendapat ini. لكن مذهب الشافعية أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا إلا إذا كانت من المحارم أو إذا كانت صغيرة. Tetapi dalam mazhab Syafi'i menyentuh kulit wanita itu batal secara mutlak kecuali kalau menyentuh kulit wanita mahram atau menyentuh kulit perempuan yang masih kecil. أو إذا كان اللمس من فوق حائل فإنه لا ينقض، وكذلك إذا كان اللمس للشعر مثلا أو للسن أو للظفر فإنه لا ينقض. Begitu juga kalau menyentuhnya dengan penghalang, dengan baju misalnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Begitu juga kalau menyentuhnya adalah menyentuh rambut, gigi atau menyentuh kuku, maka tidak batal. نكتفي بهذا
الليلة. إذا كان عندكم السؤال تفضلوا. Maka kita cukupkan sekian. Kalau memang ada pertanyaan dipersilahkan. Dipersilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Syekh, Ustaz dan keluarga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Syekh. Pertanyaan yang pertama, apa perbedaan air madhi, wadi dan mani serta bagaimana sifat najisnya dan yang mana saja yang wajib mandi dan tidak? Dan pertanyaan yang kedua, pada wanita terdapat darah istihadah, darah yang keluar dari waktu haid. Apakah perlu mencuci dari ketika hendak melaksanakan sholat? Jazakallahu khair. في سؤالان يا شيخ. نعم. الفرق بين المني مذي وودي وحكم كل منهما من حيث وجوب الغسل عنها أو لا يعني. ما شاء الله. طيب. السؤال الأول: ما الفرق بين المني والمذي والودي وحكم كل واحد منها؟ نقول سأكتب في السبورة حتى يكتبوا هذا الشيء. أنا سأكتب. لا بس أنا لازلت شابا لكن لا أعرف ألعب كرة القدم. لا أحسن. يوم الأحد غدا بعد غد لكن أنا لا أحسن. طيب انتبه معي. المني، المذي، الودي. المني من حيث حكمه هل هو طاهر أو نجس؟ المني طاهر. Mani itu suci. وأما المذي فهو نجس. Adapun madhi najis. وأما الودي فهو نجس. Wadi juga najis. المني هذا يخرج بشهوة قوية. Kalau mani itu keluar dengan syahwat yang kuat. وأما المذي يخرج بشهوة ضعيفة. Adapun madhi keluar dengan syahwat yang lemah. هذا يخرج بسبب تعب أو بسبب برودة الجو أو بسبب مرض. الودي. Adapun wadi biasanya keluar karena mungkin kelelahan atau mungkin karena dinginnya cuaca atau mungkin karena sakit. ويخرج بعد البول. بعد أن يخرج البول يخرج هذا. Dan wadi biasanya juga keluar setelah kita buang air kecil. هذا بالنسبة للحكم من حيث الطهارة والنجاسة. Ini dari sisi apakah dia suci atau najis, ini hukum-hukumnya. من حيث ما يترتب على الخروج في المني يجب الغسل. Kalau keluar mani maka wajib mandi. وأما في المذي يجب الوضوء لأنه ينقض الوضوء فهو خارج من السبيل. Kemudian adapun madhi maka itu bisa membatalkan wudu. Kalau orang pengen sholat maka dia keluar madhi maka dia wajib berwudu. وكذلك الودي يخرج من السبيل فيجب الوضوء. Begitu juga wadi. Wadi juga bisa membatalkan wudu. Kalau orang pengen sholat sebelumnya keluar wadi maka dia wajib berwudu terlebih dahulu. طبعا المذي إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يجب أن تغسل لأنه نجس. Adapun madhi kalau dia mengenai pakaian maka pakaian kita wajib untuk kita bersihkan dan kita hilangkan madhinya. كذلك الودي يجب أن تغسل لأنه نجس. Begitu juga wadi karena madhi dan wadi ini najis. إذن هذه الأحكام التي تتعلق بهذه الثلاثة هذا من حيث الطهارة والنجاسة وهذا من حيث الواجب المترتب هكذا. Jadi ini adalah hukum dari mani, madhi, wadi. Yang pertama dari sisi
status kenajisan atau kesuciannya, yang kedua adalah konsekuensi kewajiban apabila keluar. مفهوم هذا؟ Bisa dipahami ini? إن شاء الله. Ini min haitsu sifah ya ini. نعم من حيث الصفة نذكر. نعم. الشيء الثالث من حيث الصفة طبعا هذا مذكور في شرح الرسالة في شرح النبذة. موجود هذا جدول يمكن أن يراجعوا إذا موجود PDF إذا، لكن هل يسمح لهم بالهاتف؟ لا يسمح صح؟ يسمح لهم بالهاتف أو لا؟ أظن يسمح. إذا كان يسمح أحيانا ya. نرسل لهم PDF إذا كان يسمح. إذا Ini penjelasan tabel yakni بهذا الجدول. بالجدول. بهذا الجدول. نعم. Ini tabel seperti ini yang beliau buat ini ada di buku beliau Syarhun Nubdzah. Nah. Judulnya Syarhun Nubdzah. Kalau mungkin sedang megang HP bisa mendownload, ada di internet Syarhun Nubdzah. Ini karya beliau. Beliau menjelaskan jadwalnya seperti ini. Mungkin yang bisa bahasa Arab, penonton online juga kalau ingin membaca karya beliau. المني ثخين غليظ ومتدفق. قال الله عز وجل يخرج، قال الله عز وجل فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب وفيه شهوة قوية وله رائحة مثل رائحة بياض البيض. Jadi sifat mani itu dia lengket, kemudian keluar dengan kencang, keluar juga dengan syahwat yang kuat, dan biasanya baunya itu seperti putih telur. نعم. أما المذي فهو سائل لزج هكذا مثل قريب من المخاط لكن مثل البصاق لزج. نعم. Adapun madhi itu sifatnya tidak terlalu lengket, tetapi dia seperti ludah, mungkin lah lengketnya seperti ludah. وزجاجي اللون لونه مثل الزجاج. Warnanya bening. Kalau madhi itu warnanya bening. وأما الودي فهو سائل كادر اللون يعني لونه مثل ماء فيه قليل من دقيق، لونه ليس زجاجي وإنما مثل هذا، يعني ليس أبيض مثل هذا لكن مثل هذا. Nah. Kalau wadi itu dia encer biasa, warnanya itu agak keruh. Misalnya kalau air ditaburi tepung sedikit itu agak keruh, warna wadi seperti itu. نعم. هذا الفرق من حيث الصفة بين هذه الثلاثة. Ini perbedaan dari mani, madhi dan wadi dari sifatnya, dari status najis kesuciannya, atau dari konsekuensi kewajiban apabila keluar. هذا السؤال الأول صح؟ هذا السؤال الأول. ما هو السؤال الثاني؟ ثم الثاني يعني هل دم الاستحاضة يجب الغسل منها أو يجب أن يزال؟ دم الاستحاضة نجس يجب أن يغسل إذا أصاب البدن أو أصاب الثياب يجب أن يغسل لأنه نجس. Adapun darah istihadhah maka hukumnya atau statusnya adalah najis, maka kalau keluar atau mengenai badan atau mengenai pakaian maka dia wajib untuk dicuci. فالدم نجس لكنه يعفى عن يسيره فقط. Tetapi dimaafkan kalau dia hanya sedikit saja. واليسير هذا فيه تفاصيل في العفو عنه. Ada beberapa rincian dalam masalah darah istihadhah kalau sedikit. والمستحاضة تعتبر كالطاهرات يجب عليها أن تصلي وأن تصوم. Dan perempuan yang keluar darah istihadhah seperti statusnya seperti wanita-wanita yang sedang suci tidak haid, yaitu dia wajib sholat, wajib puasa dan lain-lain. نعم. Yani hal yaktasil min damil istihadhah inda iradati shalah. عند إرادة الصلاة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة. Adapun wanita yang keluar darah istihadhah kalau pengen sholat tidak wajib mandi, tetapi dia wajib berwudu setiap kali ingin sholat. وقبل أن تتوضأ تنتظر حتى يدخل الوقت ثم تغسل فرجها. نعم. Dan wanita yang keluar darah istihadhah kalau pengen sholat maka dia menunggu masuk waktu sholat dulu, baru dia kemudian membersihkan darah istihadhah dan kemudian wudu. وبعد ذلك تتحفظ أي تلبس الحفاظ. Dan kemudian dia menggunakan seperti softtek seperti itu, pembalut.
ثم تعصبها أي تشدها kemudian dilekatkan di ثم kemaluannya, ثم تتوضأ kemudian dia wudu, ثم تصلي مباشرة. baru kemudian sholat. Jadi dia kalau wanita keluar darah istihadhah, kalau pengen sholat, tunggu masuk waktu sholat, bersihkan darahnya, kemudian menggunakan pembalut dilekatkan ke kemaluannya, kemudian dia berwudu langsung sholat. هذا الواجب عليها. Ini wajib, ini kewajiban bagi wanita yang keluar darah istihadhah. ولا يجب عليها الغسل لكل صلاة. Dan dia tidak wajib untuk mandi setiap kali ingin sholat. نعم. Ada pertanyaan lagi. Mengusap kepala saat berwudu untuk perempuan bagaimana? Apa mengusap kepala dari depan sampai belakang juga? Dan yang kedua, bersentuhan antara suami istri apakah membatalkan wudu? Fi su'alan. Nah. Soal al-awwal, ma tariqatu mashi ba'da ra'si lil mar'ah yani. نعم. هل المرأة يمسح كل رأسها؟ المرأة يكفي أن تمسح بعض رأسها كالرجل، فلو مسحت على جزء من شعرها هكذا مثلا أو من هنا مثلا، لكن من الشعر لا تمسح على الخمار فقط، من الشعر فإن هذا يكفيها. Perempuan wajib baginya mengusap sebagian rambutnya, jadi rambut yang ada di kepalanya, dan tidak cukup kalau dia hanya membasuh kerudungnya. Harus yang dibasuh adalah rambutnya yang ada di bagian kepalanya. Nah. Ini yamsah kula ra'siha. المرأة يستحب لها أن تمسح جميع الرأس، يستحب لها لكن لا يجب، يكفي بعض الرأس. نعم. Perempuan juga dianjurkan untuk mengusap seluruh kepalanya seperti laki-laki. Kemudian thumma su'al tsani, yani idza lamasa الزوج والزوجة يعني هل ينقض الوضوء أم لا؟ قد قلنا الزوجة تعد من المحارم أو من الأجنبيات، أجنبية ومحرم. هل ذكرناها في 18 أو لم نذكرها؟ إذن تنقض الوضوء. Sebagaimana tadi kita katakan bahwasanya istri, apakah dia tadi kita sebutkan dalam tabel dalam orang-orang atau daftar mahram atau tidak? Tidak kita sebutkan. Berarti dia termasuk ajnabiyah. Jadi kalau terjadi persentuhan kulit laki-laki atau suami dan istri, maka itu membatalkan wudu. Nah. Ya. على مذهب الشافعية، وكما قلت لكم مذهب مالك وأحمد إذا كان اللمس بلذة ينقض الوضوء. Ini sesuai dengan pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi seperti yang tadi kita sebutkan dalam mazhab Imam Malik atau dalam mazhab Imam Ahmad, kalau persentuhan tersebut tanpa syahwat maka tidak membatalkan wudu. Alhamdulillah. Kita selanjutnya acara doa sekaligus penutup. Dipersilakan. Nah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنا نسألك يا الله أن تغفر ذنوبنا وأن تصلح قلوبنا. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلانيته. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك وزد وأكرم وأنعم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selesai sudah acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Saya sebagai MC pamit untuk mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup kajian hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.